Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Oily di YouTube Digipreneur. Jadi Digipreneur bersama YouTube Digipreneur. YouTube Digipreneur ini ngajarin kamu untuk menjadi seorang digital entrepreneur ya, alias Digipreneur. Nah, dan kali ini saya akan share cara menambah follower Instagram ya, 5 langkah jualan laris ya. Ini part 2. Jadi di video sebelumnya kamu udah melihat ya, kamu sudah menonton part satunya, kamu bisa tonton part 2-nya di sini. Kalau misalnya kamu nonton video ini belum tonton video sebelumnya, part 1 ya, part pertama, bagian pertama, silakan kamu tonton dulu video YouTube saya sebelumnya ya, cara menambah follower Instagram 5 langkah jualan laris ya, part 1. Dan di video kali ini disponsori oleh entrepreneurku.com ya, edukasi WhatsApp Digipreneur gratis lewat HP kamu ya. Dan subscribe Digipreneur channel supaya kamu bisa jadi Digipreneur berikutnya. Oke, kita sudah bahas yang di part video sebelumnya, kita udah bahas who is your ideal customer ya. Customer kamu itu idealnya siapa ya? Who ya. Dan kita juga sudah membahas langkah kedua ya. Where are they ya? Di mana mereka berada ya? Di mana customer kamu ini berada ya? Kita udah kasih clue-cluenya buat kamu ya. Dan di episode kali ini ya, hari ini saya akan share pada kamu langkah ketiga ya. Apa langkah ketiga? Adalah buat hook ya. Langkah ketiga, ini saya bantu tulis buat kamu, langkah ketiga yaitu buat yang namanya hook ya. Hook itu apa? Hook itu ada tulisan ya, tulisan, bisa gambar ya kan, bisa video yang attention grabber ya, attention grabber. Apa itu attention grabber? Menarik perhatian ya. Jadi hook itu bisa kamu pakai kata-kata yang menarik perhatian. Contoh ya, saya kasih contoh buat kamu, bocoran pengumuman. Kamu tulis itu di Instagram kamu. Nah, itu kan attention grabber ya, orang jadi berhenti. Atau warna yang mencolok ya, mencolok mata. Kamu kasih warna biru semua ya di postingan kamu. Itu kan mencolok mata ya. Kamu kasih warna yang mencolok mata, kuning ya, itu kan mencolok mata ya. Misalnya warna kuning ya. Ini menurut riset ternyata warna kuning itu warna yang paling mencolok mata. Warna yang paling menarik perhatian orang lain ya, attention grabber. Makanya ini di sini kan logo saya di Mr.Roy Digital Instagram saya ini pakai warna kuning ya. Tujuannya apa? Attention grabber. Nah, jadi hook ini ciri-cirinya adalah attention grabber ya, penarik perhatian. Bisa dari warna, bisa dari gambar ya, gambar postingan kamu. Bisa juga dari video postingan kamu, ya kan? Pokoknya yang menangkap mata ya. Orang tuh ketika orang tuh ketika scroll di Instagram tuh berhenti ya. Ngeliatin postingan kamu ya. Atau mungkin kasih like, komen, baca copywriting kamu. Nah, pokoknya ya harus ada yang namanya hook. Itulah yang disebut dengan hook ya. Hook, HOOK ya. Ini adalah langkah ketiga. Sekarang kita masuk langkah keempat ya. Langkah keempat untuk melariskan jualan kamu ya. Buatlah story ya. Ceritakan ya. Buat story, ceritakan. Jualan yang bagus adalah jualan dengan bercerita ya, bukan langsung hard selling ya. Hard selling itu di mana aku jual produk baju ini ya kan, spesifikasinya ini, lingkar pinggangnya ini, warnanya ini, harganya ini ya. Tapi buat story itu lebih menarik ya. Karena yang namanya media sosial, itu namanya media sosial. Instagram, Facebook, dan lain sebagainya itu adalah media sosial, bukan media promosi. Kalau media promosi itu di yellow page ya, di yellow page ya. Jadi karena media sosial, orang di sana itu bersosialisasi. Inti dari bersosialisasi adalah membuat story, membuat cerita. Ya, cerita. Ketika kamu bercerita, maka kamu bersosialisasi. Jadi jualan dengan membuat story.
membuat sebuah cerita yang orang baca itu orang pingin ya. Mungkin bisa kisah kamu ya dihubungkan dengan produk kamu, mungkin bisa juga keseharian kamu dihubungkan dengan produk kamu. Contoh, saya kasih contoh buat kamu, misalnya kamu mau jualan sepatu ya. Misalnya kamu bisa tulis ya, pagi yang indah ya, pagi yang indah, aku bangun pagi, lalu setelah beres-beres semua, ternyata di sudut ruanganku ada lemari sepatu ya. Dan ternyata aku kaget sekali ketika melihat lemari sepatu itu ada sepatu baru ya yang warnanya bagus banget ya. Hari ini adalah event penting di kantorku dan aku harus pakai sepatu yang spesial ya. Sepatu yang menurut orang ini elegan ya. Dan sepatu ini adalah sepatu ini dan fotonya ini. Nah, itu kan cerita ya, cerita. Story, ada story-nya, menceritakan, ada opening-nya. Nah, kamu bikin ya story yang bagus. Ini adalah langkah keempat ya, story. Dan story ini juga harus ada yang namanya offering ya. Jadi story disambung dengan offering. Offering itu penawaran. Setelah kamu bercerita, oh ini sepatu, baru kamu offering. Kebetulan hari ini ada diskon ya, khusus hari ini pembelian dapat diskon 10% menggunakan voucher ini. Nah, offering. Apa penawaran kamu? Offeringnya khusus untuk pembelian hari ini dan khusus untuk 20 orang pertama yang membeli. Nah, itu offering ya. Jadi inti dari offering itu ada pembatasan ya. Tidak khusus untuk 1.000 orang, khusus untuk 2.000 orang itu terlalu banyak, itu bukan offering, bukan penawaran. Karena ujung-ujungnya sales adalah offering, ujung-ujungnya bisnis adalah penawaran. Penawarannya menarik nggak? Nah, itu kamu harus buat ya. Itu harus kamu buat ya. Dan juga langkah berikutnya, langkah kelima ya. Kita udah masuk langkah kelima dan ini langkah terakhir ya. Gimana cara melariskan produk kamu adalah dengan membuat yang namanya follow up. Ya, ini jangan lupa follow up. Menurut statistik rata-rata orang itu membeli ketika di follow up sampai dengan 7 kali ya. Jadi sebagian besar orang itu beli ketika sudah di follow up sampai dengan 7 kali ya. Kadang ya online shop atau kamu ketika jualan itu nggak sabar untuk follow up ya. Ada yang namanya cooking time ya, ada yang namanya cooking time. Cooking time itu apa? Masak ya, cooking time. Ada yang namanya cooking time. Setiap customer itu memiliki cooking time yang berbeda ya. Masa customer itu sampai mau beli produk kamu, sampai matang, sampai paham, sampai teredukasi dengan baik dan sampai punya motivasi untuk membeli produk kamu, itu butuh waktu. Ada yang ketika lihat produk kamu itu 1 hari kemudian besoknya langsung beli. Ada yang ketika lihat produk kamu langsung beli. Ada yang lihat produk kamu baru beli 1 bulan kemudian, 1 minggu kemudian, atau mungkin 1 tahun kemudian ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah, cooking time ini ada di dalam bisnis. Oleh karena itu penting banget ketika kamu terus melakukan yang namanya follow up. Terus follow up, kasih entah follow up edukasi, entah follow up rutin, ya kan, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, kamu kasih info ke dia, pokoknya ingetin ya, customer kamu tuh ingetin terus ya. Lama-lama dia akan beli ya. Jadi cooking time, tiap customer menjadi matang atau termotivasi membeli produk kamu, ya. Tiap customer itu punya waktu yang berbeda-beda. Nah, itulah tugas untuk follow up ya. Jangan ragu. Dan ini kabar baik buat kamu ya. Sekarang kalau misalnya iklan di Instagram, iklan di Facebook, iklan di media sosial, itu kan butuh waktu ya, butuh waktu dan juga sekarang lebih lama, lebih mahal ya. Ya, lebih lama lebih mahal. Sekarang ini lebih mahal daripada dulu ya. Karena lebih mahal, kamu pastikan ketika kamu beriklan itu pastikan kamu memasukkan dia ya ke dalam trap kamu, ke dalam funneling kamu, ke dalam sosial media kamu, pastikan dia kenal kamu. Mungkin kamu masukkan di WA group atau masukkan di grup kamu mungkin punya Facebook group, mungkin kamu punya Telegram group ya. Dan lakukan follow up terus, lakukan edukasi terus. Kenapa? Karena ada yang namanya customer lifetime value ya. Ini penting banget ya. Ini konsep penting banget ya. Ini bonus buat kamu ya. Hari ini saya nggak mau ngajarin kamu untuk ini ya. Customer lifetime value ya. Nah, jadi
seumur hidup customer. Ya. Customer lifetime value adalah semua total transaksi yang dilakukan customer kamu seumur hidupnya. Jadi jangan khawatir ketika kamu iklan udah habis budget sekian, dia cuma beli sekali ya. Yang penting kamu terus edukasi, kamu terus follow up. Dia nantinya akan beli ya produk kamu yang kedua, produk kamu ketiga, tanpa kita harus beriklan lagi. Jadi sekali berikan, customer itu masuk ya ke dalam sistem kamu, ke dalam funneling kamu, ke dalam corong kamu, ke dalam komunitas kamu, ke dalam sosial media kamu, ke dalam grup kamu, dan kamu terus edukasi. Maka dia akan membeli pembelian pertama, pembelian kedua berikutnya, mungkin berapa minggu lagi, mungkin berapa bulan lagi. Tapi sekali jadi customer, itu untuk seumur hidup. Itulah konsep penting dari customer lifetime value yang harus kamu praktekin di bisnis online kamu ya. Yang setuju dengan saya silakan komen silakan like di bawah, dan ketika kamu ada pertanyaan silakan juga kasih komen di bawah, juga komen yang positif di YouTube channel ini, dan juga kamu bisa share video ini ke Instagram kamu, WhatsApp kamu, dan Facebook kamu supaya lebih banyak lagi orang yang paham tentang cara menambah follower Instagram dan cara melariskan ya jualannya ya. Dan juga follow Instagram saya Mr.Troy Digital Instagram, dan juga Telegram grup saya. Kamu bisa bergabung secara for free, secara gratis. Buka aja inspiratordigital.com ya, dan kamu bisa masuk di Telegram kita. Dan juga saya punya buku ya, buku kedua saya, buku mentor.com, itu bagus banget, buku tentang gimana kamu bisa mendapatkan mentor untuk bisnis kamu ya. Kamu bisa dapatkan buku ini di bukumentor.com, buka aja di sana, dan khusus untuk pembelian hari ini, kamu bisa mendapatkan bonus-bonus dari saya, ada 5 bonus dari saya. Bonus pertama adalah e-book ya, e-book Digipreneur Mindset. Yang kedua adalah training cara pintar jualan dengan Instagram Story. Yang ketiga adalah training workshop Instagram marketing, dan bonus keempat adalah rekaman workshop Instagram profile profesional dan menjual ya. Jadi kamu beli buku ini dapat bonus sampai 4 kali ya. Sukses selalu buat kamu. Salam Digipreneur.